Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romuto. Nomor induk mahasiswa 12110813901. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rizky Mulia, MPD. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang A. Membangun konteks teks akademik, dan B. Menulis dan menganalisis model teks akademik. Untuk pembahasan selanjutnya, A. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Genre tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, B. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Akademik teks atau sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, Anda harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, Anda merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi akademik Anda. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, Anda harus membaca dan menciptakan teks akademik. Untuk pembahasan yang lebih detail lagi, kita akan bagi 3. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. 3. Teks akademik dalam berbagai genre makro. Teks akademik adalah teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Teks akademik bisa berupa buku fiksi, yaitu seperti kamus besar bahasa Indonesia, buku pembelajaran, dan lain sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri teks akademik. Bersifat sederhana dan tidak berlebih-lebihan. A. Tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. B. Bahasanya lugas dan dapat dimengerti. C. Bersifat objektif. Dan D. Isinya memberitahu berbagai informasi. Sedangkan teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak berupa fakta umum, melainkan berupa fakta pribadi. Teks non-akademik ini contohnya adalah dongeng, novel roman, legenda, dan lain-lain. Berikut adalah ciri-ciri teks non-akademik. A. Bersifat mengajak. B. Tidak memuat masalah topik yang dibahas. C. Bersifat subjektif. D. Penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. Dan yang terakhir E. Tidak ada bantuan bukti. Mari kita melihat perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. 1. Teks akademik menyajikan fakta, sedangkan teks non-akademik menyajikan fakta dan atau opini. Kedua, teks akademik didasarkan pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan teks non-akademik tidak didasarkan pada penelitian. Ketiga, teks akademik terikat pada sistematika penulisan karya ilmiah,
sedangkan teks non-akademik tidak terikat pada penulisan sistematika karya ilmiah. Menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasarkan oleh hasil pengamatan, penjiwaan, dan penelitian dan bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang baik dan benar. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Apabila dimasukkan dalam konsep-konsep genre, jenis-jenis teks tersebut dimasukkan dalam genre makro. Di dalam masing-masing genre makro itu terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi laporan, prosedur, dan eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang dipakai untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah sub-genre-genre yang lebih kecil yang ada di dalamnya dipayungi oleh genre-genre makro. Teks akademik dan berbagai genre makro. Teks akademik genre makro dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Insan yang berada di lingkungan akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Teks tersebut diperlukan dalam kegiatan penelitian, mulai dari rancangan, pembuatan laporan, hingga penyampaian pemikiran di forum pemikiran atau jurnal. Ulasan buku. Buku dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Di lingkungan akademik, buku sering diulas untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Ulasan buku atau timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan diperlukan saat penyajian ulasan pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi atau artikel ilmiah. Ulasan buku memiliki struktur teks identitas, orientasi, penafsiran, evaluasi, rangkuman evaluasi. Pembahasan berikutnya, kita akan bahas proposal. Proposal tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahuluan, landasan teori, dan tujuan pustaka metodologi penelitian. Adapun proposal penelitian memiliki struktur tes pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks pendahuluan, landasan teori dan tujuan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Adapun laporan kegiatan memiliki struktur teks yang telah fleksibel sesuai cakupan kegiatan yang dilaporkan. Akan tetapi pada umumnya struktur laporan teks kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir penutup. Yang terakhir, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel ilmiah dan artikel konseptual. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel sehingga strukturnya sama, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Adapun artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil penelitian mengenai sesuai secara konseptual dengan struktur yang lebih fleksibel, bergantung pada cakupan pokok soal dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.